Jadi untuk itu mari kita tunggu bagaimana Allah sedang menyiapkan rahasia-rahasia yang akan satu persatu dibuka oleh Allah pada hari ini dan hari-hari atau bulan dan tahun-tahun berikutnya. Nah, Pak Muzamil akan membayar utang saya yang tadi mengenai ada pewarisan Syekhona Khalil, pisang emas, kitab, nah kemudian yang rokok bismillah sama di Samsu, tapi ya saya kira lali sing kan wis putune wis saya kira duit di Samsu ya wis lali nek asal usul iki konsumen pertama di Samsu itu ya Nahdiyin, makanya pakai bintang 9 itu karena yang akan dijanjikan untuk sering beli itu mulane wong NU kan ya cirine Kiai Muhammadiyah karo Kiai NU kan nomor 1 rokokan karo ora rokokan. Gitu kan? Nah, Pak Muzamil akan menceritakan mengenai yang sifatnya merangkum apa urusan negara yang kacau, urusan kebudayaan yang penuh pelunturan dan seterusnya. Nah, Pak Muzamil silakan bercerita mengenai pewarisan berikutnya dari Syekhona Khalil. Bapak dan Ibu semua, tadi sudah disampaikan Syekhona Khalil Bangkalan itu ya salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang punya murid terus dikasih sangu bermacam-macam gitu ya. Ada satu yang oleh beliau tidak diceritakan karena mungkin beliau gak enak kalau menceritakan sendiri, maka saya yang menceritakan. Jadi kalau Ki Romli dikasih pisang, Ki Hasyim Asy'ari dikasih kitab, Ki Ahmad Dahlan dikasih kitab. Ada lagi seorang murid beliau yang namanya Mbah Nur Zahid, Kiai Nur Zahid, itu dikasih cincin oleh Syekhona Khalil. Paham cincin kan? Ya. Cincin itu untuk mempersatukan, untuk mempertemukan, untuk mempersaudarakan. Karena ini ada yang membidangi ekonomi, membidangi Cokro Aminoto politik, ada yang membidangi ilmu pengetahuan, kebudayaan, NU dan Muhammadiyah. Ini kan nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Dan nggak boleh benarnya sendiri-sendiri. Ini harus menjadi sebuah orkestra seperti Kiai Kanjeng ini. Ini berbeda-beda tapi menjadi sebuah orkestra. Nah, itu harus ada yang bisa mempertemukan satu sama lain. Maka ada muridnya yang oleh Syekhona Khalil diberi apa? Cincin. Mbah Nur Zahid namanya. Nah, Mbah Nur Zahid itu Bapak dan Ibu kalau tahu siapa beliau, beliau itu mbahnya Cak Nur. Paham? Jadi kalau Ki Hasyim Asy'ari itu mbahnya Gus Dur, gitu ya. Mbah Nur Zahid itu mbahnya Cak Nur. Maka sampean ini tugas beliau sekarang. Karena yang dikasih cincin Mbah Nur Zahid, mbahnya Kiai Haji MH Ainun Najib, maka sekarang Indonesia tugas beliau untuk mempersatukan. Insya Allah, gitu ya. Maka alhamdulillah beliau betul-betul mewarisi Mbah Nur Zahid. Beliau tidak bisa mempersatukan berbagai agama, ya kan? Mbak-mbak, beliau tidak pernah mengkafirkan orang, gitu ya. Orang Hindu, orang Buddha bukan orang kafir menurut beliau, gitu ya. Orang Kristen, orang Nasrani bukan orang kafir. Ojo, jangankan hanya perbedaan antara sesama Islam, orang Hindu itu orang yang sedang mencari jalan kata beliau, dan urung ketemunya Tuhannya baru itu. Orang Buddha ya ketemunya itu, kan gitu loh. Maka beliau sering menganalogikan ada agama cengkir, ada agama belulu, ada agama degan, ada agama kelapa. Nah, itu proses. Jadi bukan untuk dikafirkan, tapi masih dalam proses. Ini Mbah Nur Zahid, karena Mbah Nur Zahid itu dibawain cincin, maka beliau ini kita tidak membeda-bedakan ini NU, ini Muhammadiyah, tapi ini ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Muhammadiyah itu sangat perlu kehadirannya, gitu ya. Karena tanpa Muhammadiyah Indonesia kurang Indonesia, ya enggak?
kurang ya, gak ada Muhammadiyahnya itu kan gitu. Gak ada NU juga, ya kurang. Berarti Indonesia tanpa NU apa enak deh. Nah gitu ya. Gak ada Wahabinya ya juga gak enak juga. Maka juga gak apa-apa ada Wahabi. Dan besok akan berkunjung ke Indonesia itu Raja Arab Saudi ya gak apa-apa. Kan begitu ya. Yang penting itu bisa ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Wong urip itu harus ada gasnya ya, harus ada remnya. Gas penting, rem penting, rating penting, dan semua itu penting. Yang penting itu harus ada yang bisa meramu, merangkai semua itu dalam suatu tujuan bersama, dan itu cincin. Dan itu yang dilakukan oleh beliau. Maka beliau ini siapa yang tidak bisa dengan beliau? Gitu ya. Ini tiap malam dengan orang kecil begini semacamnya. Tapi sewaktu-waktu orang penggede itu juga minta pendapat beliau. Bagaimana Kapolri pertamanya melarang aksi 212 di mana? Di jalan raya, bukan di Monas, di jalan raya. Terus Gus Mus bilang itu bid'ah besar, terus diserang oleh teman-teman. Sampai Gus Mus dikata-katain dengan padahal itu kata-kata Gus Mus baru koma. Gus Mus itu bilang bid'ah besar. Dikira itu, padahal bid'ah itu kan ada 5, kan belum dijelaskan. Ini bid'ah yang mana Gus? Pasti kan begitu. Bukan langsung reaksi. Gus Mus piye? Gus Mus baru bilang itu bid'ah. Tapi kata Gus Mus bukan itu. Kemarin malam saya sama Gus Mus di Kebumen. Kamu maunya ngiwangi saya, tapi bukan itu maksud saya, kata Gus Mus. Tapi gak apa-apa gitu. Maksudnya Gus Mus itu mau mengembalikan. Karena Gus Mus itu kemarin malam klarifikasi itu. Apa? Tutup itu karepku. Itu titik, tutup koma, kata Gus Mus. Kan saya bilang koma. Enggak, kamu maunya ngewangi saya tapi bukan karepku. Saya nulis aku kok, kata Gus Mus. Kok kamu yang apa bilang? Gimana Gus maksudnya? Maksudnya itu karena selama ini kan orang-orang itu selalu mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu maulidan dibid'ahkan. Kan ya? Haul dibid'ahkan dan lain-lain. Pokoknya yang nggak dilakukan Rasulullah disebut bid. Nah, sholat di jalan raya itu kan bid'ah, kata Gus Mus. Kenapa? Wong zaman Rasulullah jalan rayanya saja belum ada kok. Nah, itu maksudnya Gus Mus ingin mengembalikan apa yang selama ini jadi pendapat mereka kepada mereka sendiri. Itu maunya. Tapi ya sudah, itu ya. Tapi beliau akrab dengan Gus Mus. Beliau juga akrab dengan Amin Rais, gitu ya. Beliau juga akrab dengan macam-macam, gitu ya. Semua sektor. Dan ini yang kita perlukan sekarang, gitu ya. Bahwa Indonesia itu semua ada. Islam itu mulai Islam yang sangat keras, agak keras, rodok lunak, sangat lunak itu ada di Indonesia. Ini gak apa-apa. Ini sesuai dengan konteksnya masing-masing, gitu ya. Karena lunak itu penting, Pak. Jabatan. Tapi yang penting ada lemes terus, gitu. Yang lemes penting pada saatnya kudu lemes. Keras juga penting pada saatnya harus keras. Kata beliau ini yang penting empan papan apa-apa itu. Keras pada tempatnya, lunak pada tempatnya. Apanya yang harus keras, apanya yang harus lunak, kan begitu. Nah, inilah beliau itu Mbah Nur Zahid itu oleh Syekhuna Khalil Bangkalan dikasih apa? Cincin. Dan ini yang kita perlukan hari ini. Kita sekarang kalau berbeda terus mesti musuhan, kan itu ya? Kan begitu. Orang itu boleh berbeda, itu boleh. Yang penting gak usah musuhan. Karena kalau kita itu setiap berbeda terus musuhan, terus berapa musuh kita itu? Wong saya sama istri saya saja selalu gak pernah sama kok. Nah kalau saya setiap berbeda dengan istri itu musuhan, wah saya terus gitu. Harus tidur di mana saya, kan gitu jadinya. Loh ya kan? Padahal saya itu banyak, gak pernah sama dengan istri saya. Maka kalau setiap berbeda harus musuhan, terus gitu. Ya gak bisa hidup saya itu. Punya anak 4, gak sama. Terus karena gak sama musuhan, terus gimana hidup ini? Itu baru rumah tangga, apalagi dalam konteks besar Indonesia. Itulah cincin. Dan mudah-mudahan insya Allah lah Nusantara dengan cincin beliau, mudah-mudahan nanti bisa bersatu. Amin. Gini teman sekalian, Indonesia ini ada pemerintah,
ada rakyat, ada parpol, ada ulama, ada ormas, ada segala macam itu. Saya lihat selama ini selalu telat memahami apa saja yang ada di dalam lingkaran cincin itu. Selalu ngelihatnya dari sisinya saja. Nek kowe duwe sawah, ana sing jaga ning kene, ning kene, ning kene, kuwi kan ngadepe beda-beda. Tidak menghadap ke satu arah. Nah, hidup itu pasti terjadi perbedaan. Jadi misalnya saya gigi sing wingi meledos ning Bandung ki apa? Coba sapa sing iso pahami. Kan begitu kan. Nah, itu sebenarnya dari wilayah mana? Apa sebenarnya yang meledak? Siapa yang meledakkan? Kenapa meledak? Kenapa kemarin meledaknya? Apa ada hubungannya sama akan datangnya Raja Arab? Raja Arab mau datang ini ada hubungannya sama investasi Cina, ataukah hubungannya sama mempertahankan Haramain untuk tetap dikelola oleh Arab Saudi dan minta dukungan Indonesia, ataukah karena khawatir Indonesia terlalu dekat dengan Iran? Macam-macam. Jadi sekarang itu di dalam cincin ini ada tawon, lebah-lebah, terus ada monster, terus ada buaya, terus ada naga, ya, terus ada agak di luar-luar dikit ada beruang sama apa jenenge dia wolf itu apa? Wolf, serigala. Jadi dunia ini isinya ini pokoknya kuwi ono serigala, kuwi kabeh ngedapi-dapi, terus ono beruang. Tapi ini sekarang sedang agak keluar dari cincin, sehingga Freeport akan dipindah ke mulut naga, kan begitu kan. Nah, siapakah naga, siapakah serigala, siapakah beruang, siapakah buaya, ya, siapakah monster, dan siapakah lebah. Ini seharusnya dipahami oleh Polri, dipahami oleh BIN, dipahami oleh pemerintah pusat di istana. Dan mereka belum lengkap pengetahuannya mengenai ini semua, sehingga tidak pernah menghitung. Kalau sampean pernah mendengar ada bom di Tamrin, terus itu yang dituduh pasti Bahrum Naim toh, ya toh. Lah Bahrum Naim ini bapaknya kan maknyahan, mungkin saya ya teko bapaknya ada di belakang situ barangkali, karena dia orang Solo situ, Bahrum ya cah Solo. Jadi Polri itu juga tidak benar-benar mengetahui semuanya. Nah, saya ini kan temannya semua. Aku raiso kok membenci sapa-sapa raiso. Kuwi kabeh anakku kabeh. Sepanjang Allah masih memberi jalan untuk bikin orkestra bersama-sama, termasuk naga juga bisa dielekke, bisa dikandani. Kalaupun tidak bisa, kita tetap nyandani, karena itu kewajiban hidup. Gitu loh teman sekalian. Nah, saya minta juga Pak Seno di wilayah ini, kalaupun ada perbedaan-perbedaan, tetap dijaga silaturahminya, dijaga orkestranya. Setiap kampung, setiap kecamatan kalau bisa ada koalisi atau ada majelis di antara orang-orang tua yang saling mempersatukan satu sama lain. Bansur karo Kokam, karo Satgas PDIP, karo Polres, apa karo Polsek, karo Koramil, segala macam, kudu tetap ono silaturahmi terus menerus, karena bagaimanapun kita diamanati Allah menjadi khalifah di tanah Nusantara yang kita sebut tanah air Indonesia ini. Itu loh. Nah, iki nek tak teruske iku tekan intelijen macam-macam, gue mesti takon tawon karepe sapa. Nek naga rada terus sithik-sithik. Nek beruang sapa, nek boyo sapa sak piturute. Nah, ini semua tidak dianalisa. Kita tuh cepet ngarani, cepet marah, cepet duding, cepet mengutukkan gitu. Terlalu cepet. Apalagi ada medsos itu, ada WA, ada Facebook. Apa sidik langsung dikutuk, apa sidik langsung dionek-onek gitu. Maka saya tidak pernah ada di situ, meskipun nama saya dipakai untuk Facebook ono kira-kira nek 6 ono, nganggo jenengku ya ono. Dan aku ya ora tahu masalah kok dikono kayak ngono. Aku tidak bisa dirugikan oleh siapapun. Karena rugi dan tidak rugi itu hanya berparameter perkenan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkenan sama saya, berarti saya tidak sial. Kalau saya sial di dunia, tidak ada masalah.
Karena dunia bukan pedoman dan bukan parameter dari hidup kita. Jadi jenengan ojo gampang nolongso karo awak jenengan, yo ojo gampang ngonek-ngonek ke sopo-sopo. Kira-kira begitu. Ini berlaku nasional sampai lokal, sampai keluarga. Nah, anak-anak saya ini yang nanti akan jadi cincin besar. Anak-anak Maya akan jadi cincin besar. Anda yang akan punya kematangan, kedewasaan untuk mempersatukan mereka, untuk dondomono julumatono kanggo sebo mengko sore.